Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana untuk kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan manajemen konflik. Kalau kita berbicara tentang manajemen konflik ini, maka kita akan menjadi lebih paham bahwa manajemen konflik ini merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengatasi dan mengatur konflik yang terjadi di dalam suatu bisnis ataupun organisasi. Adapun kalau kita menelaah lebih jauh tentang manajemen konflik ini, maka manajemen konflik ini memiliki beberapa fungsi yang melekat pada dirinya. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen konflik tersebut, di antaranya yang pertama adalah untuk mencegah timbulnya konflik. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Lantas fungsi dari manajemen konflik yang ketiga yaitu untuk mengelola konflik yang telah terjadi. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengembangkan kemampuan dalam mengelola perbedaan. Serta fungsi yang kelima dari manajemen konflik adalah untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Itulah beberapa fungsi pokok dari manajemen konflik. Nah, tentu di dalam manajemen konflik ini terdapat beberapa alasan tentang pentingnya manajemen konflik di dalam suatu organisasi. Termasuk di dalamnya adalah di dalam suatu perusahaan. Nah, alasan pentingnya manajemen konflik tersebut di antaranya yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Kemudian alasan yang kedua yaitu dalam rangka meningkatkan reputasi dari organisasi ataupun perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hubungan. Yang keempat, meningkatkan keselamatan kerja. Dan alasan pentingnya manajemen konflik dalam organisasi ataupun perusahaan yang kelima adalah dalam rangka meningkatkan keterampilan komunikasi. Tentu di dalam manajemen konflik itu sendiri terdapat beberapa tahapan yang perlu untuk kita pahami bersama. Di mana tahapan yang pertama di dalam manajemen konflik adalah tahapan identifikasi.
identitas. Pada tahapan identitas ini, kita harus bisa menemukan jawaban atas apa yang kira-kira menjadi penyebab munculnya konflik. Mulai dari mengetahui pihak mana saja yang terlibat di dalam suatu konflik, kemudian tentang akar permasalahannya, kemudian juga tentang skala dari konflik yang ada, sampai pada kelompok-kelompok mana serta dampak-dampak apa saja yang mungkin terjadi dan terlibat di dalamnya. Ini adalah tahapan yang pertama, yaitu tahapan identitas. Kemudian tahapan berikutnya atau yang kedua adalah tahapan diagnosa. Pada tahapan diagnosa ini, kita harus melakukan suatu analisis tentang konflik secara menyeluruh, utamanya terhadap hasil identifikasi awal, yang mana kemudian kita membuat diagnosis ataupun pernyataan atas konflik yang terjadi. Kemudian tahapan yang ketiga di dalam manajemen konflik adalah tahapan solusi ataupun kesepakatan. Pada tahapan solusi atau kesepakatan ini, maka kedua belah pihak yang terlibat di dalam suatu konflik, di dalam suatu organisasi, itu dipertemukan. Dan kita sebagai penengah haruslah memiliki kemampuan untuk menjabarkan berbagai opsi penyelesaian yang telah dibuat pada tahap-tahap sebelumnya. Baru setelah itu, kemudian kita memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak yang terlibat di dalam suatu konflik untuk menimbang dan seterusnya sampai pada menemukan kata sepakat untuk memilih solusi mana yang terbaik untuk kedua belah pihak. Itu adalah tahapan solusi dari manajemen konflik berupa kesepakatan. Kemudian yang keempat, tahapannya adalah tahapan solusi penerapan. Kalau yang ketiga tadi adalah solusi kesepakatan, maka tahapan yang keempat ini adalah solusi penerapan. Jika kesepakatan ataupun perjanjian itu juga disertakan dengan sanksi, maka kedua belah pihak yang terlibat di dalam konflik juga haruslah mematuhinya. Dan manakala ada para pihak yang melanggar kesepakatan yang telah ada, maka oleh karenanya perlu adanya pengawas untuk memberlakukan penerapannya bagi kedua belah pihak atas kesepakatan yang telah ada. Dan yang kelima, tahapan di dalam manajemen konflik adalah tahapan
evaluasi. Tahapan evaluasi ini dilakukan untuk melihat tentang seberapa efektifnya solusi yang telah dipilih. Dan jika evaluasi itu menunjukkan nilai yang buruk ataupun kurang baik, maka kedua belah pihak harus memulai kembali tahapan kesepakatan solusi untuk memilih solusi baru. Itulah beberapa tahapan di dalam manajemen konflik. Dan setelah kita memahami tentang beberapa tahapan dari manajemen konflik ini, tentu ada baiknya kita juga mengenal tentang berbagai jenis manajemen konflik ini. Dan manakala kita menelaah lebih jauh tentang manajemen konflik ini, maka ada beberapa jenis di dalamnya. Yang pertama, yaitu jenis manajemen konflik yang berprinsip pada kata mengakomodasi. Jenis manajemen konflik mengakomodasi ini menitik beratkan pada kepentingan dua pihak, yang mana cara penyelesaiannya dilakukan oleh pihak ketiga. Dan pihak ketiga ini harus mendengarkan dan juga mengumpulkan setiap pendapat dari kedua belah pihak yang berkonflik. Setelah itu, maka pihak ketiga tadi memberikan beberapa solusi yang dapat mengadopsi kedua kepentingan. Ini adalah jenis mengakomodasi di dalam manajemen konflik. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis menghindari. Jenis manajemen konflik dalam tanda kutip menghindari ini dipilih untuk mencegah dan menghindari potensi terjadinya konflik. Di dalam konteks organisasi ataupun perusahaan yang bertanggung jawab atas hal ini haruslah memiliki daya analisis yang kuat terhadap ekosistem organisasi ataupun perusahaan. Kemudian jenis manajemen konflik yang ketiga adalah jenis berkompromi. Dalam jenis berkompromi ini, kedua belah pihak yang berselisih akan memilih untuk berkompromi, untuk mengambil ataupun memilih solusi demi kepentingan bersama. Tujuannya dalam hal ini adalah tercapainya hasil kesepakatan yang mana ini akan memberikan pengaruh positif bagi kedua belah pihak. Kemudian jenis yang keempat dari manajemen konflik adalah berkolaborasi. Di mana dalam hal ini setiap anggota dari kedua belah pihak yang berkonflik ataupun berselisih itu dipersilakan untuk bekerja sama untuk menyelesaikan konflik. Akan tetapi,
strategi ini atau berkolaborasi ini hanya bisa ataupun dapat dilakukan jika kedua belah pihak sepakat untuk mencari solusi dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Kemudian jenis yang kelima, yaitu jenis manajemen konflik dalam tanda kutip bersaing. Jenis manajemen konflik bersaing ini membutuhkan pihak ketiga untuk membiarkan kedua belah pihak untuk saling berkompetisi di antara mereka dengan sehat sebagai bentuk penyelesaian permasalahan. Dan jenis yang keenam yaitu jenis campuran. Pada jenis manajemen konflik campuran ini, semua pihak akan menggabungkan beberapa strategi yang telah kita paparkan tadi. Tentu hal ini akan memakan cukup biaya dan juga waktu. Misalnya, jika melibatkan pihak ketiga, tentu organisasi ataupun perusahaan tersebut haruslah membayar pihak ketiga tersebut. Mungkin juga diperlukan suatu penyelenggaraan berbagai pertemuan yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih. Tentu berbagai pertemuan-pertemuan seperti ini tidak cukup hanya berlangsung 1 atau 2 kali saja. Biasanya pertemuan-pertemuan dari para pihak yang berselisih membutuhkan beberapa kali pertemuan. Tentu ini juga akan memakan cukup biaya dan juga waktu. Oleh karenanya, apabila suatu organisasi ataupun perusahaan di dalamnya muncul suatu konflik, maka para pengambil keputusan haruslah berlaku bijak dalam memilih mana jenis manajemen konflik yang paling reliabel untuk dijalankan. Karena apabila terjadi kesalahan pemilihan jenis ataupun pendekatan manajemen konflik, bisa jadi konflik yang ada bukannya terminimalisasi, akan tetapi justru malah semakin membesar. Oleh karenanya diperlukan para pihak yang betul-betul mengerti, memahami, dan menguasai permasalahan yang muncul sebagai awal dari munculnya konflik ini. Dan bagi para pihak yang kebetulan terlibat dalam suatu konflik di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, manakala terjadi perselisihan dalam tanda kutip, maka diperlukan keleluasaan hati bersama bahwa organisasi, perusahaan haruslah tetap untuk pada jalurnya menuju kepada ketercapaian visi, misi, tujuan, maupun sasarannya. Karena dengan kesadaran bersama ini pula lah, maka akan tercipta suatu manajemen yang sehat, di mana konflik bukan justru
menggerogoti kekuatan organisasi, akan tetapi konflik justru akan menjadi suatu potensi ataupun kekuatan untuk membuat perusahaan ataupun organisasi akan jauh lebih solid. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang manajemen konflik. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.